Sofia tahu bahwa Tama mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tetap berkata dengan tegas. Tuan Renza, kamu telah banyak membantu kami. Dan kamu juga telah membantu kami menarik banyak investasi di dalam negeri. Kebaikan seperti ini, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelanjakan lebih banyak uang saat ini? Tama tersenyum dan berkata, baiklah, kamu hanya menjual barang untukku. Sesuai dengan standar tarif kita saat ini untuk barang-barang di Indonesia, kita akan menjual pil penyebar darah dan penghemat jantung dan biayanya 10%. Logistik dan tenaga kerja adalah milikku. Dan tidak ada yang dapat dikembalikan atau tidak dapat dikembalikan. Dan biaya lalu lintas juga akan dikonversikan kepadamu. Jadi, masuk akal bagimu untuk mendapatkan manfaat maksimal? Sofia berkata tanpa daya, Tuan Renza. Pil penyebar darah dan penghemat jantung adalah hal yang bagus. Tidak memerlukan biaya data sama sekali. Dan aku hanya membawanya ke Simon untukmu. Jadi bagaimana dia bisa mengembalikan uangmu? Setelah mengatakan itu, Sofia berkata dengan serius. Jika Anda benar-benar berpikir demikian dan jika Anda perlu membayarku atas kerja kerasku. Kalau begitu kita bisa bernegosiasi secara wajar. Saya akan meluangkan waktu 1 hari untuk membantu Anda mengatasi masalah ini. Setelah pekerjaan itu selesai, Anda juga akan membutuhkan waktu 1 hari untuk membiarkan saya mengendalikannya. Tama tersenyum dan berkata, selama uang itu masalahnya, ini semua adalah masalah sepele. Sofia berkata dengan cemas, bukankah kita sepakat tentang pertukaran yang setara? Berbicara, Sofia menambahkan, Tuan Renza, apa yang kamu ingin aku lakukan hanyalah sepotong kue untukku. Jika Anda meminta saya untuk mengambil uang Anda, saya benar-benar bisa melakukannya. Tama tidak berdaya dan berkata dengan serius. Dengar, sekarang adalah harga tetap terakhir. Kalau begitu pergilah menemui Simon. Saat kamu kembali, kita akan membaginya 50-50. Jika kamu bersedia, kita telah memutuskan dengan senang hati. Jika kamu tidak bersedia, maka aku akan mencari orang lain untuk melakukannya untukku. Sofia melihat penampilan Tama yang maco. Merasa sedikit senang dan sedikit sedih. Tak perlu dikatakan lagi, dia bahagia, bukan karena uang. Tapi karena dalam hatinya Tama memikirkannya. Dia khawatir, bukan karena dia tidak bisa membayar hutang budinya. Karena dia sudah lama tidak bisa membayarnya kembali. Dia terutama khawatir. Semua fantasinya tentang pria kurang dari 1/10 dari apa yang dimiliki Tama sendiri. Jika dia jatuh ke dalam lubang ini, dia tidak akan pernah keluar darinya seumur hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan malu-malu. Akan lebih baik jika aku lebih tegas terakhir kali. Memikirkan kembali adegan di mana dia dan Tama berpelukan erat di tempat tidur. Sofia mau tidak mau merasa sedikit sedih. Dia terganggu dan wajahnya tidak bisa tidak memerah. Tama tidak tahu kenapa, dia mengetuk meja marmer dengan jarinya. Dan bertanya padanya, apa yang kamu pikirkan? Pikiran Sofia saat ini telah melayang kembali ke ranjang semula. Dan bahkan situasi yang sudah dia alami. Dan tiba-tiba mendengar Tama berbicara. Rasanya seperti dia baru saja melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur Tama. Tama tiba-tiba terbangun dan berbicara dengannya. Membuatnya sangat takut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menutup mulutnya lagi. Tama bertanya dengan heran, apa yang salah denganmu? Apa yang kamu pikirkan? Sofia menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, aku tidak memikirkan apapun. Tama bertanya lagi, bagaimana dengan tawaranku tadi? Sofia sedang berpikir saat ini,
tidak yakin apa usulan Tama. Dia hanya bisa menutupinya dengan panik. Aku tidak tahu, itulah yang dikatakan Tuan Renza. Tama mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu selesai, bagi 50-50. Terlalu banyak uang juga merupakan masalah. Kalau begitu kamu bisa menegosiasikan harga totalnya dengan Simon dulu. Dan kemudian mintalah dia untuk mencicilnya dan membayarnya selama 10 tahun. Selain itu, cara pembayarannya juga bisa bermacam-macam. Termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, emas, saham perusahaan berkualitas tinggi, real estate berkualitas tinggi, DEL. Mereka bahkan dapat diminta untuk menyumbangkan dana guna mensponsori keluargamu untuk melakukan beberapa kegiatan amal. Singkatnya, uang ini harus disalurkan dalam 10 tahun ke depan. Kamu dapat memberikan dukungan kepada keluarga kerajaan dari semua aspek untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhmu secara keseluruhan. Kamu bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sofia mengangguk ringan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Renza. Saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Tama menggeliat dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kita menunggu kabar buruk Simon datang. Aku harap ketahanan mental orang tua ini lebih kuat." Saat ini, mentalitas Simon Rothschild berada di ambang kehancuran. Meskipun tempat kejadian telah dibersihkan oleh orang-orangnya, dan Heng dan yang lainnya telah disembunyikan olehnya. Dan dia berencana mencari kesempatan yang cocok untuk mengirim mereka semua ke luar negeri agar tidak menjadi pusat perhatian. Dia masih sangat tertekan. Dia menghabiskan begitu banyak energi dan menanggung begitu banyak tekanan dari opini publik. Namun dia masih belum bisa menemukan keberadaan si Fang Baozuang. Lupakan saja jika kamu tidak menemukannya. Dia juga melibatkan Black Mamba. Yang lebih memberatkan adalah dia secara misterius terlibat dalam kehidupan anggota inti Black Mamba. Jika Black Mamba dapat menyembunyikan kebenaran dan menemukan si Fang Baozuang, kejahatan ini tidak akan sia-sia. Jika si Fang Baozuang tidak dapat ditemukan dan Black Mamba datang untuk membalas dendam lagi, kemudian dia sangat ingin memikirkannya dan memiliki keinginan untuk mati. Penyiksaan selama beberapa hari terakhir menyebabkan tekanan darahnya terus meningkat. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter pribadinya sangat menganjurkan agar ia meminum obat anti-hipertensi, serta memastikan tidur yang cukup untuk mengurangi beban tubuhnya dan mengurangi risiko kematian mendadak. Namun Simon takut akan ada berita tentang Black Mamba dan si Fang Baozu. Ia tidak merasa mengantuk sama sekali, sehingga ia hanya bisa meminum obat anti-hipertensi dan terus bertahan. Di pagi hari, saat matahari merah perlahan terbit di New York, penerbangan HEDY akhirnya mendarat di Bandara Jakarta pada malam hari di belahan dunia lain. Saat ini, anak angkat Isyana, Jaya, sudah duduk di pesawat khusus Thomas, menunggu kedatangan Hedy untuk menyelesaikan serah terima si Fang Baozu secepatnya. Setelah Jaya mengetahui sebelumnya bahwa penerbangan HEDY akan mendarat di tempat terpencil, dia mengatur agar anak buahnya menunggu di tempat terpencil di sebelahnya. Setelah pesawat Hedy berhenti di stand, mereka langsung membawa Hedy ke pesawat Jaya. Disinilah pula Hedy bertemu Jaya yang telah lama menunggunya. Untuk menghilangkan semua keraguan pada Hedy, Jaya memperkenalkan dirinya secara singkat dan berkata kepada Hedy, "Tuan Hedy, jika Anda merasa nyaman, silakan lakukan panggilan video ke Tuan Renza. Dan saya akan menyinkronkan situasi dengan kalian berdua pada saat yang bersamaan." "Oke." Hedy mengangguk dan melakukan panggilan video ke Tama. Tama ada di kamar Sofia saat ini. Saat menerima video Hedy, dia langsung menghubungkannya. Setelah video tersambung, Tama bertanya kepada Hedy, "Paman, apa kamu sudah sampai di Jakarta dengan selamat?" Hedy berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Muda, saya telah tiba." Setelah mengatakan itu,
Dia mengalihkan videonya ke kamera belakang. Biarkan Jaya muncul di kamera, lalu katakan, Tuan Jaya mengatakan bahwa ada beberapa situasi yang perlu saya sinkronkan dengan Anda. Tama berkata dengan sopan di ujung telepon yang lain, Tuan Jaya, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Jaya buru-buru berkata, Tuan Renza sangat sopan. Saya akan berbagi kekhawatiran Anda dengan Anda dan wanita itu. Tidak ada yang sulit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.